Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Makribi, berasal dari kelas manajemen B Malam, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil riset dan observasi yang saya lakukan dengan judul Analisis Sistem Informasi Manajemen pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Bagian pertama, profil Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Pontianak melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan. Selanjutnya, aplikasi Sistem Teknologi Informasi Dinas Perhubungan Kota Pontianak tertera pada chapter 1 di bagian aplikasi Sistem Teknologi Informasi. Dalam aplikasi STI itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah internal dinas perhubungan dan yang kedua ialah eksternal dinas perhubungan. Di internal dinas perhubungan terdapat beberapa analisis awal yang mengindikasikan terdapat 3 jenis sistem teknologi informasi yang terdiri dari sistem informasi akuntansi, sistem informasi sumber daya manusia, dan sistem informasi produk. Selanjutnya, eksternal dinas perhubungan memiliki 2 sistem teknologi informasi. Yang pertama ialah TPS Transaction Processing System. TPS merupakan sebuah aplikasi atau sebuah sistem yang menjadi dasar pembangunan dari sistem informasi manajemen akuntansi. Sistem ini dibuat untuk mencatat dan mendokumentasikan semua jenis transaksi di dalam suatu organisasi. Pada bagian ini akan dijelaskan lebih lanjut di bagian sistem informasi akuntansi. Yang kedua ialah OAS, Office Automation System. OAS di Dinas Perhubungan diperlukan sebagai perantara ataupun sebagai wadah untuk berkomunikasi antara satu pegawai dengan pegawai lainnya, antara kepala dinas dengan kepala bidang, antara kepala bidang dengan kepala seksi. Sistem ini digunakan dengan menggunakan teknologi-teknologi yang sudah lumrah seperti WhatsApp, seperti Google Meet, terlebih ini adalah di masa-masa pandemik, atau Zoom Meeting. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai pengembangan sistem teknologi informasi Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Bagian ini terdapat pada chapter 1 pengembangan STI. Pengembangan sistem teknologi informasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, System Development Life Cycle atau dikenal dengan SDLC. Sistem teknologi informasi ini dikembangkan oleh organisasi setelah dianalisis oleh organisasi itu sendiri. Dalam kasus ini, yang menganalisis adalah Dinas Perhubungan Pontianak. Dinas Perhubungan Pontianak adalah bagian dari pemerintah Kota Pontianak. Maka dari itu, pemerintah Kota Pontianak menciptakan suatu sistem yang sudah terintegrasi, yang diperuntukkan oleh Dinas Perhubungan untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Sistem ini terintegrasi dengan kantor wali kota yang memiliki Pontianak Command Center. Yang kedua adalah End User Computing (AUC) dan Outsourcing, yaitu sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh pegawai yang lihai dalam bidang teknologi atau mendeskripsikan inovasi atau ide dan meminta tenaga outsourcing untuk mengendalikannya. Di Dinas Perhubungan Kota Pontianak, mereka menggunakan pegawai negeri sipil yang memang ahli dalam bidang teknologi dan melibatkan tenaga luar dengan memiliki tugas untuk memaintain, merawat, menjaga sistem yang dibangun ini agar tetap terkoordinasi dengan maksimal. Selanjutnya, peran sistem teknologi informasi Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Bagian ini terdapat pada chapter 1, peran STI. Peran sistem teknologi informasi terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah efektivitas. Efektivitas
adalah sesuatu yang berkaitan dengan mencapai tujuan. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan Kota Pontianak memiliki tujuan agar bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan wali kota. Tentunya, dengan adanya sistem teknologi informasi, tujuan dari Dinas Perhubungan untuk menjalankan fungsinya di bidang perhubungan seperti manajemen rekayasa lalu lintas, traffic light, marka, dan sebagainya itu bisa tercapai. Yang kedua ialah efisiensi. Efisiensi berkaitan dengan cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada. Dinas Perhubungan memiliki pekerjaan yang bukan hanya pada satu bidang. Oleh sebab itu, diperlukan sistem teknologi informasi yang saling terintegrasi sehingga memudahkan pekerjaan yang begitu menumpuk. Hal ini diakui oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak Ibu Dr. Anda Haja Utin Srilena Chandramidi yang menyatakan bahwasanya sebelum ini Dinas Perhubungan menggunakan sesuatu dengan manual untuk melakukan patroli secara manual menggunakan mobil. Namun setelah ada yang namanya CCTV yang dipasang di setiap titik-titik traffic light, bahkan di titik-titik selain traffic light, itu membantu Dinas Perhubungan dalam menjalankan tupoksinya. Yang ketiga adalah kompetisi. Dinas Perhubungan adalah organisasi non-profit dalam artian adalah organisasi pemerintah. Kompetisi yang dimaksudkan ialah bagaimana Dinas Perhubungan bisa menjadi Dinas Perhubungan yang unggul dibandingkan dengan kota-kota dan provinsi lainnya. Sebab kompetisi ini dapat memacu suatu organisasi untuk terus mengembangkan potensi yang dimiliki. Selanjutnya adalah kolaborasi. Kolaborasi dibutuhkan Dinas Perhubungan. Selanjutnya ialah kolaborasi. Kolaborasi tentu dibutuhkan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak sebab organisasi ataupun dinas ini tidak berdiri sendiri. Kolaborasi dibutuhkan oleh Dinas Perhubungan terutama dengan kepolisian sebagai pihak yang berkaitan erat dengan rekayasa lalu lintas dan dinas-dinas ataupun stakeholder lainnya. Kolaborasi ini diperlukan untuk saling mengisi keterkosongan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dicapai suatu kolaborasi yang dapat mengharumkan nama kota Pontianak dan saling mengisi antara kebutuhan yang satu dengan kebutuhan yang lainnya. Dan yang terakhir ialah komunikasi. Dengan adanya sistem teknologi informasi tentu membantu Dinas Perhubungan terutama dalam komunikasi secara internal. Jika ada sistem teknologi informasi yang diciptakan seperti WhatsApp, seperti forum online, itu tentu akan membantu Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam mengefisiensikan waktu sehingga tercapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Terdapat 3 pilar informasi berguna bagi Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Yang pertama ialah relevan. Relevan berarti tepat kepada orang, mempunyai kaitan dan hubungan erat dengan pokok masalah yang dihadapi. Informasi yang disuguhkan itu harus relevan ketika Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak meminta kepada jajarannya untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan manajemen rekayasa lalu lintas ketika terjadi demo waktu di DPRD Kota Pontianak, maka jajarannya harus memberikan informasi yang sesuai dengan permintaan beliau, yaitu demo yang terjadi di gedung DPRD, bukan informasi yang diberikan mengenai demo yang ada di Tugu di Gulis. Yang kedua ialah tepat waktu. Tepat waktu berarti tidak terlambat, digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang datang, terjadi, atau dilakukan pada saat seharusnya. Ketika data itu diminta untuk diberikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak esok hari, maka jajarannya harus memberikan data itu besok, bukan lusa. Dan yang terakhir adalah akurat. Akurat berarti tidak ada yang salah. Setiap informasi yang benar berdasarkan bukti-bukti fakta yang memadai, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ketika Ibu Kepala Dinas Perhubungan meminta data laka lantas yang terjadi pada Januari sampai Februari, maka data yang diberikan juga harus akurat. Berapa jumlah laka lantas yang terjadi? Jangan sampai ada kesalahan data yang diberikan kepada Ibu Kepala Dinas.
Selanjutnya ialah komponen Sistem Informasi Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Terdapat pada chapter 2 komponen berdasar tujuan STI. Komponen yang pertama ialah komponen input. Komponen input merupakan data-data yang akan diolah ke dalam komponen model. Data-data ini terdiri dari data-data yang berkaitan dengan sektor perhubungan. Yang kedua ialah komponen model. Komponen model merupakan rumus-rumus matematika dan logika untuk mengubah input atau data-data yang tadi diberikan menjadi output. Yang ketiga ialah komponen output. Komponen output merupakan informasi yang dihasilkan dari pengolahan dalam komponen model yang berkaitan dengan sektor perhubungan. Yang keempat ialah komponen teknologi, yaitu teknologi apa yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam menerapkan sistem informasinya, CCTV jenis apa, sensor apa yang digunakan, dan lain sebagainya. Yang kelima ialah komponen basis data. Setiap data-data yang direcord tentu disimpan dalam sebuah gudang yang bernama basis data. Disinilah semua data-data terekam dan tersimpan dengan baik untuk digunakan sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir ialah komponen kontrol, yakni komponen yang digunakan untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan. Dinas Perhubungan Kota Pontianak memiliki ahli-ahli IT yang dapat mengontrol basis data yang dimiliki, sehingga tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan data tersebut yang dilindungi dengan enskripsi tertentu. Selanjutnya, tingkatan manajemen dan tipe kegiatan manajemen Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Pada bagian ini, saya menjelaskan dua bagian dalam satu slide yang terdapat pada chapter 3, tingkatan manajemen dan tipe kegiatan manajemen. Tingkatan manajemen terdiri menjadi 3. Yang pertama ialah manajemen tingkat atas, manajemen tingkat menengah, dan manajemen tingkat bawah. Tipe-tipenya terbagi menjadi 3. Manajemen tingkat atas itu fokus pada perencanaan strategi. Sebagai contoh, yang diterapkan ialah Kepala Dinas Perhubungan menentukan apa tujuan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, apa visi misinya, serta strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua ialah manajemen tingkat menengah yang berkaitan dengan pengendalian manajemen. Pada bagian ini, kepala bagian atau kepala bidang Dinas Perhubungan mengkoordinasikan arahan kepala dinas kepada bawahnya untuk dieksekusi. Dan yang ketiga ialah manajemen tingkat bawah yang berkaitan dengan pengendalian operasi. Pada bagian ini, pegawai-pegawai Dinas Perhubungan mengeksekusi apa yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan bersama Kepala Bagian atau Kepala Bidang dalam eksekusi aksi seperti patroli harian di jalan-jalan untuk melihat pengendara mobil yang parkir di tempat-tempat yang tidak diizinkan. Selanjutnya, tipe keputusan manajemen Dinas Perhubungan Kota Pontianak terdapat pada chapter 3, tipe keputusan manajemen. Tipe keputusan manajemen terbagi menjadi 2. Yang pertama terprogram. Terprogram, contohnya ialah patroli rutin, pengecekan marka, pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana LLAJ atau lalu lintas dan angkutan jalan, pengecekan berkala ATCS Automatic Traffic Control System, pemantauan jembatan timbang, manajemen dan rekayasa lalu lintas. Sedangkan yang tidak terprogram ialah penderekan mobil, kecelakaan lalu lintas, pengalihan arus lalu lintas tak terduga dikarenakan terjadinya penumpukan ataupun kemacetan. Itu berupa CCTV dan speaker di perempatan-perempatan jalan di traffic light. Nah kemudian hasilnya maksimal, di mana kita tidak perlu lagi terlalu menggunakan SDM yang berlebihan untuk pengecekan, pengaturan, pengawasan lain. Karena kita cukup pakai speaker, pakai CCTV, kita masukkan ke dalam sistem di HP handphone Android. Jadi kita bisa menegur di mana aja. Ini basically pernah dengar kan? Nah kemudian kita kemas kembali supaya bisa maksimal untuk melaksanakan pengaturan pengawasan lalu itu dengan kita ada kamera yang kita pasang di setiap mobil-mobil patroli itu, sehingga akan lebih jelas yang bukan hanya gitu tuh. Jadi itu bisa dipergunakan untuk dinas pekerjaan umum, di mana jalannya berlubang, di mana lokasi
apa istilahnya sistem mereka udah rusak dan sebagainya, jadi bisa termonitor langsung, bisa diakses oleh pihak PU. Dan hal ini juga dipergunakan oleh pihak kepolisian apabila terjadi laka atau apabila terjadi hal kriminal. Karena itu stay kamera kita tuh. Nah kemudian itulah namanya mata lena. Mata lena tuh bukan karena saya namanya Lena, bukan. Jadi inti mata lena tuh dia lebih akurat. Lebih akurat apa namanya anaknya itu ya, panjangannya tuh nanti kita buka, saya sudah lama masalahnya kan. Jadi nah itulah nanti yang informasi itu kita tuangkan di dalam satu dalam satu kemasan, bisa dipandang orang, dilihat orang melalui HP itu. Jadi orang bisa melihat di mana sih lokasi yang macet dan sebagainya, apalagi kemarin demo-demo itu kan, jadi orang bisa lihat di HP itu yang mana titik-titik yang macet, mereka tidak ke situ. Gitu. Itulah fungsi kita untuk pengaturan pengawasan lalu lintas, yang poinnya untuk manfaatnya supaya jangan mengurangi laka lantas, mengurangi kemacetan. Jadi hasil dari perekaman itu tuh nanti di akhir ditampilkan dalam bentuk grafik tabel gitu lah ya Mak ya? Nah itu grafik tabel tuh akhir. Setelah kan nanti akan kita lihat tuh tahun ini yang udah kita terapkan inovasi ini dengan SIM ini, SIM atau SMI ini, itu akan apakah bakal berkurang lakanya atau tidak gitu ya. Ternyata masih berkurang. 2019 tuh kurang sekali lakanya. Nah itulah keuntungan itu. Nah kalau kepolisian tuh dituangkan di dalam konflik center juga dia, kalau Pontianak, kota Pontianak kan nggak konflik center. Kita hanya pengecekan, pemantauan, pengawasan, pengaturan lalu di jalan raya aja gitu. Jadi bukan untuk yang di kegiatan yang bersifat di dalam ruangan. Kan tidak maksimal, orang kan pengen tahunya di mana sih jalan ini macet atau tidak kan gitu kan. Betul. Banyak enggak yang ada lubang-lubangnya gitu. Selanjutnya, Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Chapter 6, simak bagian inti dari pembelajaran ini. Tentu, seperti biasa, bahwa sistem ini terdiri dari komponen input. Apa saja komponen input itu? Siklus pendapatan. Dinas Perhubungan bukan organisasi profit. Jadi siklus pendapatan yang dimaksudkan ialah seberapa besar porsi anggaran yang didapatkan oleh Dinas Perhubungan dari APBD Kota Pontianak yang disetujui oleh wali kota bersama jajaran anggota dewan. Yang kedua ialah siklus pengeluaran. Bagaimana Dinas Perhubungan menggunakan atau mengalokasikan dana APBD untuk mengadakan proyek-proyek, baik itu proyek jasa ataupun proyek yang bersifat fisik. Yang ketiga ialah siklus buku besar, laporan-laporan keuangan yang disatukan di dalam data-data keuangan. Data-data keuangan ini akan disimpan ke dalam suatu basis data yang nantinya akan diolah di dalam model-model akuntansi dan menghasilkan dua informasi. Yang pertama ialah laporan-laporan operasi. Bagaimana penggunaan dana yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk nantinya juga akan dipertanggungjawabkan baik kepada publik maupun kepada pemerintah terkait seperti BPK, KPK, dan lain sebagainya. Yang kedua ialah laporan pengambilan keputusan. Dengan adanya informasi yang bersifat akuntansi ini, maka kedepannya Ibu Utin bersama jajarannya bisa merumuskan suatu keputusan apa yang dibutuhkan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak dengan porsi anggaran sekian persen. Apakah perlu untuk dilakukan penambahan anggaran di tahun anggaran selanjutnya atau tidak? Informasi ini bisa didapatkan dengan pengolahan sistem informasi manajemen akuntansi Dinas Perhubungan Kota Pontianak, baik itu seperti menggunakan aplikasi Excel dan sebagainya. Disinilah transaction processing system bermain penting dalam menentukan ataupun mengolah data-data tersebut. Selanjutnya ialah SIM SDM, Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Tentu model ini tidak berbeda dengan sistem informasi manajemen akuntansi. Namun yang berbeda ialah komponen input dan komponen outputnya. Input untuk SIM SDM Dinas Perhubungan Pontianak ialah data eksternal SDM. Data eksternal SDM itu undang-undang ASN yang berkaitan dengan pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara dan peraturan wali kota yang mengatur lebih lanjut mengenai
data eksternal sumber daya manusia. Yang kedua ialah data internal SDM. Apa itu? Yang pertama, keluhan dan kepuasan dari PNS di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Yang kedua ialah apa harapan pegawai, sejauh mana pengetahuan dan skill dari pegawai tersebut. Yang ketiga ialah sistem informasi akuntansi, didapatkan dari data pegawai negeri sipil, baik itu data berupa informasi pribadi, nama, tempat tanggal lahir, dan sebagainya yang digunakan untuk keperluan dinas. Yang kedua ialah daftar gaji PNS. Yang ketiga ialah tentu daftar hadir pegawai negeri sipil. Ketiga komponen input ini merupakan bagian dari data-data yang akan diolah. Nantinya data-data ini dikumpulkan melalui observasi. Sebagai contoh, keluhan dan kepuasan PNS itu biasanya menggunakan Google Form yang diberikan lalu akan masuk ke dalam suatu basis data. Nantinya data-data ini akan dimasukkan ke dalam basis data SDM, diolah dengan model sumber daya manusia, dan menghasilkan output sumber daya manusia. Apa outputnya? Yang pertama, informasi perencanaan PNS. Tentu dari adanya ini, Dinas Perhubungan dapat mengetahui bagaimana perencanaan PNS ke depannya, bagaimana jumlah PNS yang akan memasuki usia pensiun, bagaimana jumlah PNS yang akan mendapatkan promosi dan lain sebagainya. Bisa didapatkan melalui SIM SDM. Yang kedua ialah informasi pengolahan PNS. Bagaimana data-data output ini bisa mendapatkan suatu hasil informasi pengolahan PNS mana yang akan dipromosikan. Tentu data-data ini berkaitan dengan BKD, Badan Kepegawaian Daerah, yang saling memiliki korelasi antara data internal Dinas Perhubungan dengan data-data yang dimiliki oleh BKD. Yang ketiga ialah informasi rekrutmen. Ketika didapatkan suatu data bahwa ada pegawai yang pensiun tahun ini di Dinas Perhubungan Kota Pontianak, maka ini bisa menjadi dasar bagi Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk menginformasikan kepada BKD bahwa ada pegawai kami yang akan melakukan pensiun, sehingga diperlukan pembukaan rekrutmen pada CPNS tahunan. Dan yang keempat adalah informasi lingkungan kerja. Tentu dari adanya keluhan, dari adanya harapan akan menjadi informasi lingkungan. Bagaimana strategi yang bisa dilakukan oleh Ibu Dr. Anda Hanja Utin Srilena Chandramidi dalam menciptakan iklim kerja yang kondusif sehingga tercapai kepuasan kinerja dan lain sebagainya. Komponen keempat yang tentu tidak terlepas ialah teknologi yang disesuaikan dengan masing-masing penggunaan, dan yang terakhir ialah komponen kontrol yang mengontrol jalannya sistem informasi manajemen SDM Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Dan yang terakhir, inti dari Dinas Perhubungan itu sendiri, yang mewakili tupoksi dari Dinas Perhubungan itu sendiri adalah Sistem Informasi Manajemen Produksi Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Simple, itu terdiri dari menjadi dua, fisik dan aplikasi. Dinas Perhubungan menggunakan Simpro aplikasi. Apa itu? Yang pertama ialah komponen input. Komponen input data eksternal tentu Undang-Undang LLAJ 22 tahun 2009, Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang kedua ialah peraturan wali kota. Bagaimana peraturan wali kota ini dapat memengaruhi rekayasa dari lalu lintas yang ada. Dan yang ketiga ialah SK ataupun surat keputusan dari Kementerian Perhubungan yang tentu dapat memengaruhinya. Yang kedua ialah data internal produksi. Apa itu? Riset dan observasi. Riset observasi apa? Riset observasi kepatuhan pengendara di Kota Pontianak, jumlah laka lantas, dan sebagainya. Yang ketiga ialah sistem informasi akuntansi yang tidak pernah terlepas dari yang namanya sistem informasi, yaitu jumlah pegawai ahli IT, kerusakan CCTV, dan ketersediaan CCTV. Kesemua data tersebut atau dikenal dengan input produksi dimasukkan ke dalam suatu basis data produksi berbentuk aplikasi. Selanjutnya, aplikasi yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan akan mengolah dengan model produksi aplikasi Dinas Perhubungan dan menghasilkan output produksi. Apa itu output produksinya? Yang pertama itu adalah informasi traffic light. Ketika informasi-informasi yang berada di komponen input diolah, maka didapatkan informasi traffic light. Traffic light mana yang bermasalah? Traffic light mana yang timernya bermasalah? Traffic light mana yang memiliki ketertiban pengendara yang berkaitan dengan informasi yang kedua ini, yaitu informasi ketertiban pengendara. Kita tahu bahwa di setiap lampu merah, terutama di lampu merah Ayani sebagai model dari lampu merah yang utama, ada satu garis
kotak merah yang digunakan sebagai pembatas bahwa mobil tidak boleh masuk ke dalam garis merah tersebut yang hanya diperuntukkan oleh motor, dan motor pun diberikan jarak antara satu motor dengan motor lainnya menggunakan garis marka berwarna putih kecil. Dengan adanya sistem informasi produksi berbasis aplikasi yang dilengkapi dengan CCTV, kita bisa mengetahui bagaimana sih ketertiban pengendara motor, terutama dalam memarkirkan motornya di kotak merah tersebut, dan mobil-mobil yang memarkirkan kendaraannya ataupun menunggu traffic light itu dari merah ke hijau di belakang garis merah, dan motor yang tidak melanggar zebra cross. Yang ketiga ialah informasi rekayasa lalu lintas. Dengan adanya komponen input yang diolah dalam basis data menjadi output, kita tahu informasi rekayasa lalu lintas. Dengan satu layar besar di Pontianak Comment Center dan di aplikasi Android yang dikatakan oleh Ibu Dr. Anda Hajautin Srilena pada video sebelum ini, maka kita bisa melihat rekayasa lalu lintas yang terjadi. Rekayasa lalu lintas ini berkaitan dengan, sebagai contoh, ketika terjadi kemacetan di suatu traffic light, Dinas Perhubungan bisa saja berkoordinasi dengan kepolisian untuk sama-sama turun. Yang kedua ialah ketika terjadi parkir mobil yang sembarangan, seperti di depan Ayani Mega Mall ketika ada mobil yang berhenti memarkirkan kendaraannya, pasti tidak lama kemudian ada mobil patroli yang lewat. Yang keempat ialah informasi lintas sektor. Informasi lintas sektor ini berguna bagi sektor-sektor lainnya. Sebagai contoh, saya pernah memberikan pesan singkat kepada Ibu Dr. Anda Hajautin Srilena Chandramidi. Mak, mohon izin, mohon menginfokan terjadi kemacetan di Jalan Parit Aji Husin 2, terutama di Simpang Karya Baru, karena ada mobil truk yang ambles. Setelah itu, mobil derek Dinas Perhubungan pun datang disertai dengan mobil patroli Dinas Perhubungan. Ini adalah sistem informasi yang dibangun oleh Dinas Perhubungan yang berbasis aplikasi dengan komponen-komponen input yang menghasilkan informasi. Informasi yang diolah inilah yang hasil yang nantinya akan digunakan sebagai informasi lintas sektor. Sebagai contoh, informasi lintas sektor yang dimaksud ialah ketika Bapak Wali Kota ingin membuat RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka diperlukan data-data dari sektor-sektor terkait. Dinas Perhubungan bisa memberikan data-data yang terkait seperti rekayasa lalu lintas, jumlah traffic yang masih bagus, jumlah CCTV yang masih bagus, yang dipergunakan nantinya untuk pengajuan anggaran RAPBD baik itu kepada pusat maupun kepada anggota dewan.